Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa shafiyyuhu wa khaliluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Qala al-imam Abi Zakaria Muhyiddin bin Ibn Syaraf an-Nawawi an Abi Musa radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yumli lidh-dhalim fa idza akhadhahu lam yuflithu. Thumma qara'a kadzalika akhdhu rabbik idza akhadha al-qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Muttafaqun alaih. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita haturkan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Berkhusus pada hari ini kita berkumpul dalam rangka mengkaji salah satu ilmu mulia setelah ilmu Al-Qur'an, yaitu ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita membaca dari kitab Riyadhus Shalihin pada bab tahrimul adh-dhulmi wal amru biraddil madhalim. Hadis Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yumli, bukan membiarkan tapi menangguhkan. Jadi terjemahannya pasnya menangguhkan. Karena ulama mengatakan Allah itu memberikan yumhil wala yuhmil. Yumhil menangguhkan, memberi waktu, bukan membiarkan. Yang memberi waktu agar manusia ini jangan terus-terusan melakukan kezaliman sampai dia melupakan dirinya sendiri. Sampai dia melakukan kezaliman itu, tingkatan tertingginya orang melakukan kezaliman itu namanya taghut. Jadi taghut itu adalah orang yang melakukan kezaliman luar biasa. Makanya salah satu contoh at-taghut itu adalah Fir'aun. Kenapa Fir'aun itu dikatakan taghut? Karena dia tidak hanya merampas hak asasi manusia dengan menyiksa Bani Israel, keturunan Israel ini dia siksa, dia bunuh anak-anak mereka, yang laki-laki dibunuh, yang perempuan itu diasuh tapi nanti untuk menjadi pembantu-pembantu di istana. Selain daripada itu, yang dia rampas adalah keyakinan akidah orang-orang Bani Israel ini dengan dia mewajibkan mereka untuk percaya bahwa dialah Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Makanya contoh at-taghut al-akbar, taghut paling besar itu Fir'aun. Nah, dan ulama, khususnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, itu mengkategorikan taghut itu juga adalah orang-orang yang mengajak atau memaksa orang lain untuk menyembah selain Allah. Jadi tidak menyembah dirinya tapi menyembah selain Allah. Menyembah patung, berhala dan sebagainya. Selanjutnya ke bawah lagi adalah orang-orang, jadi yang nomor dua tadi bisa
yang disembah ini memang mau disembah, tapi atau tidak mau disembah. Dia tidak mau disembah, seperti misalnya Nabi Isa alaihissalam. Ketika Allah berfirman kepadanya, "A'anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah?" Kamukah hai Isa yang mengatakan, "Jadikanlah aku dan ibuku Tuhan selain Allah?" Nabi Isa alaihissalam jawab, "Qultu faqad 'alimta. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Ma qultu lahum illa ma amartani bih." Jika aku mengatakan, hai Allah, engkau mengetahui apa yang ada dalam jiwaku, dalam diriku, dan aku tidak mengetahui apa dalam diri engkau. Apa yang aku lakukan? Aku perintahkan apa saja yang kau perintahkan kepadaku, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala, jangan melakukan kesyirikan. Nah, ini nomor 2. Yang nomor 3 adalah orang yang zalim. Zalim ditambah kafir, itu tauhid jiwa. Nah, lalu di bawah daripada itu, zalim juga karena beriman, membunuh, merampok, melakukan segala sesuatu walaupun dia mengatakan saya seorang muslim. Hanya jar Allah Ta'ala, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa." Barang siapa kafir terhadap taghut dan beriman kepada Allah, maka dia telah memegang tali yang sangat kokoh. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala, bila kita melihat ada orang zalim itu merajalela, kadang-kadang kita bertanya, di mana Allah? Kenapa Allah biarkan dia melakukan semena-mena? Maka dijawab oleh ulama, innallaha yumhil wa la yuhmil. Itu Allah bukan mengabaikan dia, tapi hanya memberikan dia apa waktu. Sadar nggak dia? Sekaligus Allah menguji lagi rakyatnya. Mereka sabar enggak? Hasibtum an tutraku? Kalian itu kira begitu mengatakan kami beriman dan dibiarkan? Enggak. Akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rakyat yang diuji dengan pimpinan-pimpinan zalim. Jadi pemimpin-pemimpin zalim itu bagi kita rakyat adalah sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan amar ma'ruf enggak? Nahi mungkar. Ini bab sebelumnya. Maka sepanjang sejarah Islam, ulama-ulama kita itu telah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi tidak sesuai dengan tuduhan-tuduhan aliran-aliran politik Islam yang baru bangkit, yang menuduh ulama-ulama itu bersekongkol dengan apa? Dengan penguasa. Tidak. Di Jalan Syekh Ali Jum'ah ada lebih daripada 200 tesis dan 5 disertase mengkaji dari sekian tahun sampai sekian tahun daripada sejarah modern Mesir. Adakah fatwa daripada ulama Al-Azhar mengeluarkan fatwa yang mendukung kezaliman seorang penguasa? Tidak. Saking banyaknya tadi disertasi dan tesis, nggak ada. Cuma ada satu, itu pun tidak dibenarkan. Raja Faruk itu ketika dia ceraikan istrinya, dia minta fatwa kepada Syekh Al-Azhar agar difatwakan bahwa istrinya itu tidak boleh menikah lagi. Tidak boleh lagi menikah, jadi haram dinikahi. Kayak bini Nabi aja lagi, Ummul Mukminin. Ini jalur ulama Al-Azhar enggak ada itu. Karena dia cemburu, istrinya yang cantik yang sudah dia ceraikan itu mau menikah lagi dengan seorang saudagar. Nah, itu pertanda bahwa ulama-ulama kita ini kada ada satupun yang istilahnya itu mudarah, apalagi mudahanah. Mudahanah itu artinya mengikuti kezaliman orang zalim dengan menguatkan dengan fatwa atau menguatkannya dengan pendapat dan sebagainya. Jadi orang alim itu harus menjaga ini posisi ini. Nggak boleh orang alim itu ikut berpolitik praktis. Kenapa? Karena dia akan dipermainkan. Itu pandangan-pandangan ulama yang pada mau ikut dalam
perpolitikan, karena perpolitikan praktis itu mau nggak mau dia akan memihak, dan fatwa-fatwanya akan memihak juga. Tidak lagi melihat kemaslahatan umat, tapi kemaslahatan dirinya sendiri atau partai. Itu namanya mudahana, haram hukumnya. Apalagi sampai menghalalkan yang haram dan menghalalkan dan mengharamkan yang halal. Itu alhamdulillah tadi kita ketemu di Azhar. Mungkin di Indonesia ada juga. Mungkin perlu ini penelitian kalau memang ada. Jadi yang kedua mudarah. Nah, kalau mudarah ini banyak ulama melakukan. Kenapa? Karena menghadapi kezaliman itu harus punya politik atau taktik yang tidak berbenturan dengan penguasa. Bila berbenturan dengan penguasa, maka umat habis. Nah, itu namanya mudarah. Misalnya salah satu contoh misalnya hukum menggunakan alat membatasi keturunan. Ya. Dalam program di zaman dulu namanya program KB, keluarga berencana. Bahwa rakyat Indonesia itu harus punya anak cukup 2. Itu pada berlaku tuh. Banyak masyarakat menentang yang ada setuju. Nah, lalu ulama berpendapat sama. Kalau membatasi keturunan itu hukumnya haram. Tapi kalau mengatur keturunan itu boleh. Kenapa jadi berubah itu tuh? Asalnya kan pembatasan keturunan haram titik. Tapi kenapa jadi bagian ulama memberikan fatwa seolah-olah mengeringankan? Padahal ada juga tetap haram juga kalau pembatasan hukumnya haram. Cukup 2 itu haram. Kenapa? Karena ulama ini tahu bahwa itu pesan bukan dari pemerintah, bukan dari presiden, tapi tekanan daripada negara-negara adidaya. Jadi tahun-tahun 90-an itu tuh ternyata ada Indonesia saja yang diwajibkan untuk menekan laju pertumbuhan penduduknya pada Indonesia, tapi ada 10 negara. Di antaranya yang kentara sekali Brazil. Brazil itu sampai diperkirakan 53 juta orang penduduk Brazil itu tertahan. Artinya ada anak lagi. Kenapa? Karena banyak ibu-ibunya yang dimandulkan. Makanya dalam hukum Islam haram kalau menggunakan alat kontrasepsi itu yang memotong keturunan, memotong istilahnya rahim itu kan ada yang mengeluarkan embrio atau endung telur itu diikat, hukumnya haram. Itu juga namanya vasektomi dan susah nyebutnya lah. Vasektomi dengan lobektomi. Vasektomi itu akhirnya saluran air mani itu dipotong, ikat. Itu diharamkan oleh ulama rahimahumullah ta'ala kecuali dalam keadaan darurat. Darurat itu pun harus dibatasi. Nah, di antara darurat itu adalah ibu ini sudah anak banyak, kalau nyoba anak lagi bisa mengancam kehidupannya. Kalau laki-laki kayak itu juga. Jadi bukan membahayakan dirinya, tapi membahayakan istrinya. Bahayakan istrinya. Jadi dia kada boleh egois. Daripada biniku garing terus, ya mereka aku bini lagi. Tapi mengakibatkan bini pertama aja 12 dah anak berbini lagi, karena sebelasan pulang sidin ulah. Nah itu kada boleh dianggap darurat jiwa. Khiftum ilatan fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan dzalika adna alla ta'ulu. Jadi inti daripada perkawinan itu punya anak itu kada boleh kita banyak anak mengakibatkan kemiskinan. Jadi itu pun saya bilang tadi dalam kedaruratan dikaji benar-benar oleh fatwa oleh ulama.
Nah, tapi kalau alat-alat lain yang bisa dilepas, bisa diatur, suntikan atau SKB dan sebagainya, itu bisa diatur. Nah, jadi maksud saya tidak ada ulama yang memberikan fatwa yang mudahanah, tapi ada mudarat. Mudarat itu artinya ulama ini mengkaji ulang, lihat apa ada maslahat dalam kebijakan itu dan apa mudaratnya. Kalau kemaslahatannya lebih besar daripada mudaratnya, ada mudaratnya ada, tapi masalahnya lebih besar, maka para ulama bisa memberikan fatwa tentang itu. Itu perlunya kita ada fatwa. Jadi fatwa itu sifatnya ketetapan hukum sementara dan dalam situasi dan kondisi. Jadi bila ada situasi kondisinya akan berubah, berubah juga fatwa itu. Contoh misalnya, ketika pandemi keluarlah fatwa larangan melaksanakan Jumatan. Setelah pandemi kadada, maka fatwa itu dicabut. Udah boleh lagi kada berjumat, hukumnya haram jadinya. 3 kali berjumat kada jadi munafik, nauzubillah min dzalik. Masuk dalam golongan orang al-ghafilin, orang-orang lalai. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu bagi orang zalim itu. Untuk apa? Untuk dia mengevaluasi dirinya sendiri, untuk sadar dirinya sendiri. Dan untuk berikan kesempatan bagi rakyat daripada ulama untuk menegurnya, mengingatkannya. Kemudian dari rakyat itu mungkin mengadu keluh kepadanya, lalu tergeraklah hatinya, kasihan. Seperti ya siapa? Qarun kan? Ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wala tabghil fasada fil ard. Berlakulah baik seperti Allah kasih kamu kebaikan. Jangan kau rusak di muka bumi ini. Itu nasihat-nasihat itu adalah salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala beri waktu si zalim tadi supaya dia berhenti daripada kezalimannya. Tapi bila sudah orang-orang melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar tadi sudah bergerak, tidak diabaikan, diabaikan, tidak dihiraukan, dan kezaliman itu terus merajalela, bahkan orang-orang yang memerintahkan kezaliman ini ditangkap, dipenjara, bahkan dibunuh, maka ujar Allah Ta'ala, ujar Nabi, فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ. Allah akan bertindak. Allah bisa ambil si zalim tadi. Bila Allah mengambil dia, maka dia tidak akan bisa lepas daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi SAW mengingatkan kepada kita dengan firman-Nya, wa kadzalika akhdhu rabbika. Pakai waw kan di pintu. Ini kata dawa. Wa kadzalika. Itu yang teksnya tanpa ada waw ditambahkan waw, wa kadzalika. Dan begitu pula akhdhu rabbika. Tuhan engkau akan mengambil. Idza akhadzal qura, apabila dia mengambil sebuah kampung dalam keadaan zalim, sesungguhnya dia mengambil dengan sangat amat pedih, sangat keras dan amat pedih. Nah, dalam Al-Quran ini, tafsir ini, ujar Syekh Ibn Inlan, Al-Qura ini dimaksudnya ahlaha, majaz. Jadi kampung itu bukan kampungnya, tapi orangnya. Tapi terbesit daripada redaksi dari teks Al-Qura ini, bahwa kezaliman itu ada berlaku kepada orang sekung, tapi jadi sekampung. Kenapa Firaun itu jadi ditaati, jadi tunduk masyarakatnya nih? Falaula ulqiya alaihi asyratu min dhahabin aw jaa ma'ahu malaikatun muqtarinin. Jadi Firaun itu kenapa jadi hebat? Padahal dia sendirian. Yang kita mikirkan selogika lah, Firaun ngaku Tuhan. Jadi orang andai kata bangsa-bangsa Arab itu beludah aja lawan Israel tuh, mati Israel tuh. Kenapa Israel tuh kuat? Ada sorangan, apalagi Firaun. Firaun itu sorangan. Kenapa kada mati-mati? Ya, kada gampang nggak ngalih ke mana apa nih istilahnya melawan Firaun itu.
Jawaban Allah Ta'ala, karena Fir'aun itu kuat karena dia menyogok. Falaula ulqiya alaihi asratun min dhahab. Jadi emas itu ditimbai, gelang-gelang emas ditimbai kepada masyarakat. Jadi hakun, tundukan berataan, hakun, nyembah Fir'aun. Bila kada main ini duit, kada main ini emas yang dilempar-lempar, orang itu punya prinsip nggak mau tunduk dengan Fir'aun, nggak mau nyembah Fir'aun, maka dia lakukan apa? Tentaranya turun. Ya amahu malaikatun muqtarinin. Saya dulu agak bingung juga memahami malaikatun muqtarinin. Jadi maksudnya malaikatun muqtarinin di sini adalah tentara-tentaranya dia yang mencecar dan mengejar orang-orang yang tidak mau sujud dengan Fir'aun, karena mau menyembah Fir'aun. Coba cari tafsir lain setelah ada. Malaikatun muqtarinin itu, apakah yang dimaksud malaikat memang malaikat dari tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala yang apa istilahnya melawan Firaun. Jadi kita masyarakat awam bila menghadapi kezaliman itu jangan takut. Ini tafsir lain nih lah. Malaikatul muqtarinin artinya bila kita menghadapi orang zalim, kita jangan berdiam. Kita lawan. Dengan apa? Bila kita lawan, maka ada malaikat-malaikat yang menolong kita, membantu kita. Oleh karena itu, saudara-saudari, saya bilang beberapa waktu yang lalu, kalau ada di antara kalian itu punya kecerdasan, kemampuan menjadi politikus, silahkan Anda menjadi anggota DPR, jadi pejabat di negeri ini, ya. Tapi harus diluruskan niatnya. Apa niatnya? Niatnya adalah memperbaiki, menjaga amar ma'ruf nahi munkar. Maka bila pian niatkan semacam itu, Allah akan kasih dan bantu. Ada sebuah partai Islam, itu mereka ketika mendirikan partai itu mereka tidak berambisi masuk ke DPR. Mereka malah memperkirakan beberapa tahun lamanya, lagi 8 atau 5 tahun. Paling cepat kata mereka. Ternyata 3 tahun sudah dapat mereka berkuasa. Dari mana itu? Allah berikan pertolongan. Nah, jadi hadis ini mengingatkan kepada kita kalau kita yang melakukan kezaliman, hati-hati. Jangan semena-mena, jangan kira melakukan kezaliman itu ada balasannya. Ini Allah lagi memberi kamu waktu agar segera bertobat kepada Allah, segera minta ampun kepada orang-orang kita zalimi. Kenapa? Karena bila kita abaikan itu, Allah akan jemput orang zalim itu. Dan bila Allah menjemput, tak ada bakalan bisa lepas daripada hukuman Allah. Hadis berikutnya. Wa an Mu'adz radhiyallahu anhu qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah fa inhum ata'u lidzalika fa'alimhum anna Allah qad iftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laylatin fa in ata'u lidzalika fa'alimhum anna Allah qad iftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim fa inhum ata'u lidzalika fa iyyaka wa kara'ima amwalihim wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Muttafaqun alaih.
Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ini diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman sebagai mufti. Nah, sedangkan sebagai gubernurnya Abu Musa al-Asy'ari. Negeri Yaman itu negeri beragama sebelumnya agama Yahudi dan Nasrani. Jadi Yaman itu diperebutkan antara dua agama ini. Nah, maka beliau bercerita bahwa beliau diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak penduduk Yaman itu agar mereka bersyahadat masuk Islam, bahwasanya tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah atau dengan hak tadi, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Bila mereka taat atas itu, maka dibimbing lagi untuk sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Jadi ini hadis mengingatkan kepada kita bahwa dalam membimbing orang-orang yang beda agama, itu boleh kita bimbing mereka untuk memahami agama. Di Indonesia ya, tidak boleh orang itu dipindahkan agama kecuali dengan sukarelanya dia. Makanya ada syarat usia paling tidak di atas 18 tahun. Dan dia harus menulis ikrar bahwa di atas materai bahwa dia tidak dipaksa dari pihak manapun untuk berpindah agama. Jadi tidak boleh di Indonesia ini kita memaksakan orang pindah agama. Baik orang yang non muslim kita masukkan masuk Islam, atau kebalikannya orang Islam dibawa ke agama lain. Kecuali dia sendiri dengan sukarela hendak berpindah agama. Maka kalau kita dalam Islam itu harus mengucapkan 2 syahadat di sebuah lembaga. Kalau kita di Banjarmasin yang sekarang bertugas adalah Sabilal Muhtadin. Dahulunya diserahkan kepada kantor kecamatan, kantor urusan agama di kecamatan. Sekarang kita fokuskan aja ke Sabilal Muhtadin yang kemudian disahkan oleh seksi Bimas Islam di Kementerian Agama Kota Banjarmasin. Jadi kalau ada kawan-kawan anak masuk Islam, lihatin dulu umurnya. Kalau masih di bawah 18 tahun, kita ada hawa menyatakan resmi dia seorang muslim. Jadi kita persilahkan dia mempelajari Islam, dia dalami Islam dulu. Ya. Nah, kemudian bagus baik-baiklah berbicara dengan orang tuanya bahwa dia ingin berpindah agama ke Islam, ada apa alasannya dan sebagainya. Dan itu tidak boleh paksa-paksaan, ya. Karena itu bisa mengakibatkan konflik di masyarakat. Nah, jadi kalau dalam hukum agama kita baca kitab Bahari lah, itu kita tidak boleh menunda bila orang hendak masuk Islam. Harus kita diberikan syahadat, kita ajarkan syahadat langsung. Nah itu boleh, salahnya kada resmi saja. Jadi di KTP-nya tetap di agamanya agama dahulu. Walaupun dia sudah bersyahadat, dia sholat, dia udah zakat, puasa. Tapi kalau kada sampai umurnya lah, belum bisa secara resmi. Tapi bila sudah sampai, baru secara resmi dengan surat dari Kementerian Agama tadi, berdasarkan itu dia bisa merubah status agamanya di KTP-nya ke Dukcapil. Ini hanya administrasi negara. Jadi kita sebagai seorang muslim ya, harus menunjukkan keislaman kita. Jadi jangan kalah lawan Qatar yang menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 ini. Mereka hari pertamanya udah bisa menyebarkan mengislamkan orang lebih daripada 500 orang.
gampang-gampang. Dan Qatar membiayai, mendatangkan ulama-ulama dari seluruh dunia yang pandai bernegosiasi, pandai memberikan penjelasan, yang pandai berbahasa. Makanya kita orang-orang Islam ini jangan kawa tuh kada boleh biar ini kada bisa bahasa Inggris. Kalau zamannya kami belajar bahasa Inggris padahal kan bahasa orang kafir lah, bahasa apa ini. Sekarang ini bahasa Inggris itu kada bahasa orang Inggris lagi, tapi bahasa internasional. Jadi bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain itu hanya bahasa Inggris. Syukur-syukur kalau pian bisa bahasa Prancis, bahasa Spanyol. Kalau bahasa Inggris hampir 50% dunia ini pakai bahasa Inggris. Bahasa Prancis itu negara-negara Afrika hampir keseluruhannya. Pada salah negeri aja yang bahasa Inggris. Semua negara Afrika itu ya, itu bahasa Prancis. Jadi Senegal, Maroko, Tunisia itu bahasa Prancis. Jadi kalau pian bisa bahasa Prancis itu Afrika terbuka bagi dia. Nah, yang ketiga Spanyol. Spanyol itu tidak hanya di Spanyolnya negaranya, tapi bahasa Spanyol juga digunakan di Amerika Selatan. Amerika Selatan hampir keseluruhannya kecuali Brazil. Meksiko kah? Pada Meksiko Brazil. Kalau satu lah dia di antara mereka itu yang menggunakan bahasa Portugal. Nah, kalau yang lain rata-rata pakai bahasa Spanyol. Jadi ada 3 bahasa ini itu hampir-hampir kita menguasai dunia. Satu lagi bahasa agama kita itu bahasa Arab. Jadi kalau pian belajar bahasa Arab itu bukan belajar bahasa Arab untuk komunikasi, tapi bahasa Arab untuk memahami Al-Quran dan Hadis, memahami agama. Makanya jar guru kami dahulu, pian belajar jasidin di pondok-pondok pesantren di negeri kalian masing-masing, datang ke sini bingung kalau jasidin. Ya Allah, bingung. Kenapa? Karena ada bahasa Qurannya. Karena jasidin bahasa Arab yang kalian pelajari itu adalah lughatul Quran, bahasa Al-Quran, bukan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab jasidin, ikam belajar di Saudi, bahasa Arab Hijaz misalnya. Di Saudi aja, pian belajar bahasa Hijaz, bahasa orang Mekah. Pian bawa ke Riyadh bingung pian. Apa orang bahasa Badui? Karena ngerti kita. Gitu itu kan ngerti kita. Kecuali sini melambat bagak bapandir, jelas. Oh sini, ada paham kita. Almarhum Syekh Abdul Aziz bin Baz dahulu banyak orang ada paham, bingung apa tujuan, pandir kayak aja. Makanya orang-orang ulama Saudi itu mulai berubah mereka berbicaranya dengan bahasa Arab Fusha. Ke Mesir bingung lagi pian, lain lagi. Ke Sudan lain lagi, ke Maroko makin bingung lagi pian. Jadi Guru Haji Ahmad Ansari rahmatullah alaih saya tanya, "Buya pian ke Maroko tuh pakai bahasa nol jarang bahasa Mekah lah, kada terpakai sih." Bahasa Amiyah Mekah kada terpakai. Terus bahasa apa pian? Bahasa Arab Fusha. Karena bila pian bisa bahasa Arab Fusha, pian ke Maroko, lalu pian berpandir bahasa Arab Fusha, ada yang menyehuti pian di pasar, berarti orang tuh orang penuntut ilmu. Orang belajar agama. Tapi kalau kada ada menyehuti, berarti kada ada belajarnya awam beratan tuh. Orang-orang awam. Jadi kayak gitu. Di mana aja pian bawa di Arab tuh, orang-orang Arab sendiri kadang-kadang mereka beda apa? Beda istilah dan kadang-kadang bisa berkelahi gara-gara beda istilah. Jadi kita belajar bahasa Arab apa dengan tujuan memahami Al-Quran dan memahami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jar ulama negara-negara tadi, Mesir, Tunisia, Afrika Utara tuh, Libya, Aljazair, Maroko itu asalnya bahasa Barbar. Senegal itu bahasa Swahili kan, daerah-daerah itu. Kenapa negara Arab itu jadi bebanyak sampai 22 negara? Jawabannya satu. Karena ketika sahabat Nabi itu datang ke Mesir, mereka kagum dengan sahabat-sahabat Nabi itu melalui akhlak-akhlak mereka. Dengan kekaguman mereka terhadap individu-individu sahabat itu, mereka tertarik dengan apa saja yang dibahasakan oleh mereka. Lalu turun-temurun mereka jadi bahasa Arab berasal.
Sekarang ini digodok dikompanyikan lagi. Saya kagum itu dengan si Syam, namanya Syam. Adik kecil, usia 3 tahun hanya, tapi bahasa Arabnya fushahnya bagus benar. Dan dia menang kejuaraan di Emirat, hadiahnya luar biasa. Hadiahnya mahalnya luar biasa. Dan dia berhak mendapatkan itu, kenapa? Karena anak kecil ini bisa baca 60 buku bahasa Arab Fusha. Jadi dia anak yatim, ibunya yang tekun ajari dia bahasa Arab. Jadi dia udah ngomong bahasa Arab Fushanya bagusnya luar biasa. Itu si Syam. Lagi viral nih, orang orang Syria. Anak perempuan kecil umur 3 tahun. Bahasa Fushanya luar biasa. Ternyata dia dibacakan oleh mamanya, kan anak kecilnya bisa baca kan. Dibacakan oleh mamanya itu 60 kitab. Jadi bahasanya itu bahasa ajar kita Arab kitab. Luar biasa. Nah, jadi apa nih? Salah satu Islam itu menyebar adalah melalui bahasa. Karena kita terdorong belajar bahasa Arab itu untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi saya serahkan kepada kawan-kawan, adik-adik, silahkan pian cari, nampaknya di internet udah banyak itu kursus-kursus bahasa Arab yang Puspa ini tadi. Coba cari pian berapa biayanya, kayak apa anunya, ya, sistemnya. Saya sepintas-sepintas lihat aja bang ada iklan-iklannya, tapi nggak tahu. Saya pernah mencoba, tapi ternyata saya ditanya-tanya. Saya mau belajar bahasa Arabnya di mana, sudah sampai di levelnya berapa. Wah, jadi kita ngelihat ini ketahuan orangnya, dan seorang tahu aja bahasa Arab. Jadi yang bujur-bujur pian kada paham bahasa Arab, kayak apa pian bertekad supaya bisa bahasa Arab. Kalau perlu kita berbicara bahasa Arab. Tapi bahasa Arab Pak kita pakai. Dan saya yakin kalau adik-adik perempuan ini pun nyalon anak-anaknya. Kalau mamanya rancak bahasa Arab, ya pasti bisa anak-anaknya. Dan saya kagum juga di acara Arab itu ada anak-anak Arab, ayahnya orang Maroko, ibunya Turki. Ayahnya orang Maroko, Arab, mamanya Turki. Jadi ketika ditanya, kamu berkomunikasi di rumah dengan bahasa apa? Dia bilang bahasa Arab, bahasa Turki, bahasa Jerman. Kenapa jadi bahasa Jerman? Karena mereka tinggalnya di Jerman. Nah, 3 bahasa sudah. Nah, terus sekolah TK yang mengunggulkan bahasa Perancis 4 bahasa. Jadi bahasa itu sebenarnya apa? Sebenarnya kita pergaulan kita sehari-hari. Itu gampangnya bahasa. Saya agak mangkal juga kenapa anak-anak saya yang kadang-kadang bisanya bahasa Arab. Kecuali yang di Mesir, karena dia Mesir baru bisa bahasa Arab. Itu pun bahasa Arabnya masih bahasa Arab Mesri, bahasa Arab Mesir. Dia beda dengan bahasa Arab saya, bahasa Arab Hijaz. Ya. Nah, jadi intinya apa? Kita ada semangat dulu. Ya, kita ada semangat. Wah, ini kita jadi ulama terjemah terus ya Allah nih. Mau baca hadis, baca terjemah. Sekalinya terjemahnya beda-beda, makanya tadi kan Yumli itu ada yang mengabaikan, ada menangguhkan. Gimana tahunya Ustaz nih menangguhkan bukan mengabaikan. Nah, itu kita ada anunya, metode-metodenya untuk mengenali pendalaman teks. Nah, jadi bila sudah sholat 5 waktu, maka masyarakat diajari untuk bayar zakat. Zakat itu diambil dari orang kaya dari mereka dan dibayarkan kepada orang fakir di antara mereka. Sebelum Rasulullah, para raja itu bila berkuasa, itu mereka bayar upeti. Jadi masyarakat Arab sebelum Islam itu memahami bilanya seorang raja itu berkuasa, maka dibayar upeti pada sidin. Makanya ketika Rasulullah wafat, Malik bin Raib dan kelompoknya ada mau bayar dengan alasan Rasulullah wafat. Jadi kami akan membayar lagi zakat. Padahal jar Sayyidina Abu Bakar, zakat itu hak Allah, bukan haknya pemerintah. Jadi hak Allah apa maksudnya? Artinya wajib kita bayar. Kalau kita kaya, wajib kita bayar.
Dan kita bayar kepada siapa? Bukan ke pemerintah, kepada si fakir miskin di sekitar kita. Jadi itu khadhu min aghniyaihim faturaddu fuqaraihim. Jadi dasarnya bayar zakat itu kesadaran individual. Jadi kalau pian berisi emas batangan 85 gram emas, pian sudah wajib zakat karena sudah mencapai nisabnya. Bayar langsung kah? Kada, tunggu dulu setahun. Jadi 85 gram emas atau jarpian ulun kada bisi emas Ustaz, tapi alhamdulillah ulun ada isi duit di tabungan ulun 100 juta. Nah, maka kita hitung berapa harga emas antam sekarang ini. Harga emas antam 975 misalnya nih lah. Hari ini. Sedangkan jadi kali 85 berapa jadinya? 85 kurang lah. Nah, sedangkan kita bisa 100. Berarti wajib keluar zakat ya kalau 2,5%. Sekarang nggak dibayar? Enggak. Nunggu lagi tak 1 tahun. Nah, sekarang ini kita lihat bukan tanggal 27 lah hari ini. Bukan 27 Novembernya, tapi hijriahnya berapa? Hari ini tanggal berapa hijriahnya? Tanggal 2 Jamadil Awal. Tanggal 3 kah? Lah, kalau pada saya 2. Tanggal 3 Jamadil Awal 1444 Hijriah. Nah, duit pian tadi ternyata pian itu berbisnis. Jadi pian bertukar, berkurang duitnya jadi 80 juta aja lagi. Berarti kada sampai nisab nih. Terus sampai pada Rabiul Awal duit pian mencapai 120 juta. Karena dapat untung sudah pian bayar segala macam. Nah, jadi 120 juta. Pas sampai Jamadil Awal tanggal 3, nah maka totalnya mencapai 130 juta. Nah, tinggal pian kurangi 2,5%, maka itulah zakatnya. Tapi bagaimana Ustadz? Tanggal 1 Jamadil Awal, nah, garing kuitan. Oh, ini orang harus operasi. 30 juta. Padahal duit tadi mempas 85 kurang lah karena nisabnya. Jadi karena Sidin dioperasi harus 30 juta, berkurang duit pian menjadi 80 aja. Wajib kada zakat? Ada wajib. 3 hari berikutnya, tanggal 5 Jamadil Awal, alhamdulillah karena berkat kita bakti lalu kita dan sebagainya, Allah berikan keberkahan. Ternyata duit datang. Dagangan kita ini jadi laku, makin ramai lagi. Naik tadi yang sudah kurang jadi 80 juta, jadi 100 juta. Bayar zakat kada? Kada. Menunggu pulang, tadi tanggal 5 kan? Tanggal 5 Jamadil Awal, tahun kaina pulang nyar bayar. Itu nyamannya Islam nih. Kadang ngalih. Namun kita secara logika apa? Mengarasi itulah. Bayar zakat. Apa nih? Ya alasan aja duit terpakai segala macamnya. Harus bayar zakat. Biasanya yang karas-karas nih, erba duit juga nya. Coba nya duitnya inya seorang. Mikir juga, iya kajar. Contoh lagi lah. Itu emas pian tuh pian jakati lah. Galang, kalung, penting, jakati lah. Ada lah. Ada yang menjakati? Ada dah. Ini saya kasih hadis. Ummi Salamah radhiyallahu anha didatangi oleh seorang perempuan bawa anak. Bukan, Amr bin Shu'aib. Amr bin Shu'aib radhiyallahu anhu melihat ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah bawa anak-anaknya bagalang. Lalu jar Nabi, kamu zakatin enggak galang anak kamu itu? Tidak ya Rasulullah. Maka jar Rasulullah SAW, senang enggak kamu memakaikan gelang daripada api neraka untuk kamu? Apa artinya? Wajib tuh kalau wajib zakat yang dipakai. Galang yang dipakai. Ummi Salamah, ya Rasulullah, ulun beisi galang, ulun beisi kakalung. Apakah ulun nih masuk dalam golongan orang yang
yaknizuna adz-dzahab wal fiddah, dicela oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang kanz itu hanya menyimpan emas dan perak. Jar Nabi SAW, tidak apabila kau zakati. Pasti hukumnya wajib zakat emas yang pian pakai. Baik itu bentuknya kalung, galang, anting, galang batik. Kita galang batik. Apalagi agak ganal sedikit apa. Galang aja lah, ganal lah. Ada galang tuh yang sampai 100 gram ada. Seperti galang aja 100 gram. Biasanya acil-acil gitu tuh. Nah. Ya, tahu apalagi yang ada kalau yang viral tuh yang sampai kalung sidin, masya Allah, tabarakallah, berlapis-lapis. Jadi saya pada awalnya semua galang cincin emas punya ibu tuh, punya istri saya tuh saya zakati. Selesai. Tapi sedikit aja bisi juga. Wah ini berzakat. Wah ini alhamdulillah dibukakan Allah Ta'ala rezeki. Jadi ada yang dipakai, ada yang batangan. Batangan itu, emas batangan itu tujuannya untuk mengamankan aset kita. Karena zaman sekarang ini bank-bank tuh bahaya. Jadi ada kasus katanya berapa ratus juta duit habis karena dihacker orang. Padahal rekeningnya bank BCA. Kita sebut nama inilah karena bank BCA ini ternyata bank yang paling kuat keamanannya. Tapi ternyata kebobol juga. Padahal paling kuat tuh BCA tuh. Jadi dicari di Barreskrim, ternyata dicek, tahu lah yang menghacknya, menyuntan duit sidin tuh. Di Mandailing dalam penjara. Itulah Surya Pinto lah, atau cara menghack itu. Jadi dia hacker ini bisa mencuntan, dan mencuntannya supaya ada kentara, ada kelihatan langsung terkuras rekening orang tuh. Ini per 1.500.000 dia diambilnya, 1.500.000 ambilnya. Jadi 5 kali seharinya mau ambil. Karena dia ambilnya pulang, 1.500.000 ambilnya pulang. Jadi yang ampun rekening karena merasa dikiranya transaksi perdagangannya dia. Ternyata sidin jadi korban juga. Di mana? Di Sumatera Barat. Menghack ampun sidin juga. Akan-akan aja orangnya 14 tahun aja. Ada lagi di Jawa Barat. Jadi tiga ke 4 kah yang menguras sidin ini. Jadi duit-duit di bank kita ada aman sebenarnya. Jadi kalau orang-orang kayak kita ini yang mencari duit tunggal di kita setelah dihack pulang, la ilaha illallah. Kayak apa kita sedihnya ya Allah. Jadi oleh karena itu ada kita bisi pengamanan, diantaranya emas. Nah, emas yang batangan itu saudara-saudari itu pian zakati, wajib pian zakati. Tapi kalau emas yang pian pakai tadi berupa gelang, kalung, anting dan sebagainya, itu ada dua pendapat ulama. Yang pertama tadi mengatakan wajib. Nah, yang kedua mengatakan tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Karena hadis-hadis yang saya sebutkan tadi itu hadis yang dhaif, lemah, nggak kuat dijadikan dalil hukum. Yang kedua, emas pian yang pian pakai itu nilainya turun karena naik. Jadi ada teman saya bingung. Ulun ustaznya nukar galang anak ulun itu 2008. Melihat harga emas naik benar, ulun jual lagi pulang ke toko yang sama. Ternyata dikurangi malah 15%. Tadi berharap balarang malah ada. Nah, itu emas bila dipakaian itu bukan masuk dalam emas yang disimpan di zakati. Kenapa di zakat emas tadi yang emas batangan? Karena emas batangan ini naik nilainya. Ya. 2018 nukar emas itu masih harga 600-an. Sekarang udah 900. Jadi 1 gramnya udah 300.000 pian selisih untungnya. Kalau batangan. Nah, oleh karena itu wajib zakat. Kalau yang tadi galang tadi enggak. Pian pun hak menjualnya harus di toko yang sama. Bila pian jual di toko yang lain harus ditataknya. Tataknya dahulu. Kenapa ditatak? Biasanya ada emas-emas sapuhan, di atasnya aja emas tapi dalamnya tembaga atau hal yang lain. Kadang-kadang digisiknya, jadi rusak emas pian. Nah, jadi bila hendak bertukar emas sigin pakaian, itu pian nukar di toko yang sama. Kuitansinya jangan hilang. Jualnya di situ jual, tapi kalau diharapkan naik,
hanya sekadar pian untung memakainya. Atau bisa pian jadikan tabungan, tapi tabungan bukan hanya setahun 2 tahun, tapi 10 tahun akan datang atau 15 tahun akan datang sebagai aset sekaligus pian pakai, yang nikmati maksudnya. Tapi tetap tadi anunya tentunya kada sama dengan emas yang batangan atau emas antam. Nah, jadi kadangkala kita ini bertugas untuk mengumpulkan zakat tuh, kita itu kada adil. Itu namanya zalim. Ada ustadz berceramah. Kenapa ketujuhnya orang Banjar nih tolakan umroh yang harus bayarnya paling kada 35 juta. Ya kabariakan aja pengelola tetangga-tetangga yang miskin-miskin tuh. Kan ada ceramah kayak gitu. Bagus bang ya kalau. Tapi pertanyaannya ustadz, ulun nih bingung nah, hendak mau umrahkan pian lah. Setelah mendengar ceramah pian tadi, lalu ulun kada jadi mau umrahkan pian. Ayo kan apa aja? Duit 35 jutanya lu bagi-bagi fakir miskin aja. Kira-kira gigit jari kada sih. Itu kadang-kadang kita nih, ya zalim namanya itu. Kenapa? Untuk orang lain wah iyanya, tapi kalau untuk seorang ada. Berumah bertetangga ini nah masjid. Berceramah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai kebaikan sampai kalian memberikan apa yang kalian cintai. Pas anak berbuka beli ke rumah, bini menyerungi banyu putih langsung biji kurma. Mana nih makarajin ada kolak, ada es nyor, ada makanan-makanan yang lain-lain, atau kendangan apa. Pina hinip benar. Kenapa? Jarang ini tadi pin bicara mahlo. Ada ayo lu beriakan sudah kiri kanan. Ada jarang laki. Itu cara mas segin orang aja kada segin aku. Itu zalim kita naudzubillah zalik lah. Ini kisah jala. Dan berat juga kita kalau kayak ini keadaannya. Jadi ini anu hubungannya kenapa Nabi itu bersabda wattaqu da'watal mazlum. Ya. Karena ketika kita mengumpulkan zakat itu kita kadang jadi agak keras lawan orang. Jadi jar Nabi secara terperinci di riwayat lain, jangan sampai kita misalnya orang berzakat kambing nih, lalu kambing yang larang-larang diambili. Oh ini aja yang dijakati. Zakat yang terbaik itu adalah yang tadi yang paling disayangi. Enggak boleh. Yang menerima, yang mengumpulkan zakat enggak boleh ngambil kayak gitu. Kenapa? Karena kita menjadi zalim. Makanya dalam zakat itu ditentukan bahwa kita boleh mengambil zakat yang diwajib zakat oleh orang itu daripada pertengahan harga aja. Jadi kadang yang terlalu murah, ada juga terlalu larang yang sedang-sedang. Kambing itu kan bertingkat juga, ada yang kambing yang mahal, ada yang kambing yang murah, ada kambing sedang-sedang. Nah, jadi kita sebagai muzaki juga, apa ajar Allah Ta'ala itu apa? Syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Surah Al-Baqarah itu. Jadi jangan sampai kita berzakat itu mencari yang kada baik, yang dijulung dibariakan. Lupa ayatnya. Jadi kita berzakat itu kita ambil yang tengah-tengah daripada harta kita. Nah, oleh karena itu di zaman sekarang yang paling mudah itu dengan duit. Nah, kita berzakat fitrah misalnya. Gak boleh kita mengambil zakat fitrah yang zakat yang berasnya yang paling rendah. Jadi kada diwajibkan juga kita yang menerima yang mengumpulkan zakat. Oh pian nih sugih aja pian harus bayar baras unus. Kada boleh kita paksa-paksa kayak gitu. Harus sesuai dengan apa keadaan orangnya. Makanya jar Nabi wattaqu da'watal mazlum. Karena bila kita yang pengumpul zakat tuh kayak ini kelakuan kita, bisa sangkal sih dia zakat. Kalau dia sangkal, berdoanya ya karena kita ini nauzubillah min dzalik. Kenapa? Karena jar Nabi tidak ada hijab, karena ada lagi batas antara orang yang mazlum, yang orang dizalimi ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Cepat benar doanya kabul. Oleh karena itu ingat-ingat saudara-saudari, bila kita dizalimi orang, jangan berdoa mencelakakan orangnya.
Awal Ramadan kan kita berataan kan ke masjidan loh, kalau tarawih. Tetangga saya itu kebongkaran, habis dibawanya duit. Jadi aku sangkalnya apa? Duit mengumpulkan dari jamaah bikin buka puasa. Duit itu yang diambil oleh maling. Sekian juta diambil oleh maling. Anak rencana kan awal Ramadan dah bikin buka puasa, ternyata diambil oleh maling. Jadi cara tetangga saya kepada Guru Haji Ahmad Fari, Yai, kita bacakan anu aja kah? Hizib apa Ustaz? Hizib Saifi. Biar celaka dia. Jadi guru kita ini luar biasa. Jawaban Sidin apa? Jangan nih Sidin. Jangan doakan dia celaka. Ini doa kita kabul ya. Kalau kita dizalimi, kalau kita berdoa pasti kabul. Jadi Sidin jangan. Tapi doakan inya, mudah-mudahan banyak rezekinya di bulan Ramadan nih. Jadinya kada becuntan lagi kaina. Kan gitu doa Sidin. Jadi kita kayak itu juga. Kalau hilang sandal, sangkal lah. Mudahan paget batisnya yang maling nih. Jangan. Tapi doa pian apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khuluf li khairan minha. Ya Allah, itu sandal ulun hilang, harganya 15.000. Gantikan yang lebih baik lagi. Alhamdulillah, nukar sandal 150. Nah, ya kalau 10 kali lipat. Wah, ini sorry ya. Sandal gapit ada yang 300.000 ada sandal gapit. Mun film lihat sandal gapit aja jadi wah ya larang-larang. Takanya harganya 300.000. Ya. Jadi kita kalau dizalimi, kabul doa kita kalau. Nah, berdoalah yang baik-baik untuk kita. Doa-doa untuk baik untuk diri kita. Ya, kalau usah menyalahkan orang, tapi kita aja berdoa. Makanya Nabi bimbing kita dengan doa tadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikan pahala atas musibahku ini. Wa khluf li khairan minha. Gantikan ya Allah yang hilang ini tadi lebih baik lagi. Hadis muttafaqun alaih. Ada waktu Ustaz? Oh, 7 menitan. Panjang mana hadiah anunya. Tapi kada Bapak, ini kita bisa ringkas saja. Wa an Abi Humaidin Abdurrahman ibni Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن لتبية على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي إلي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه فقال اللهم هل بلغت
Muttafaqun alaih. Hadis ini penting sekali bagi kita yang sudah jadi pegawai. Baik itu pegawai negeri ataupun swasta. Jadi ada perbedaan antara pegawai lawan pedagang. Contoh misalnya, si A ini entrepreneur atau CEO, apa kangarannya. Dia punya ide berjualan, berdagang makanan, apakah itu tuh lah. Lalu karena dia karamian, kada kawa menggawi seorang, minta tolong lawan pian. Ya, lalu pian membantu dia. Tolong bila pian membantu dia bak kontrak dulu. Bak kontrak. Berapakah pian wani menggaji ulun? Kalau ulun jadi pegawai pian. Supaya jelas. Jadi banyak kita di masyarakat kita itu kada jelas yang mana mitra bisnis, yang mana pegawai. Nah, kalau saya berdagang, saya punya bisnis, lalu saya bilang, Surya, ini nah, rame Surya berdua berdagang ini, aku jual ikam. Aku jual ikam modalnya plus sedikit aja untungnya. Pokoknya setiap barang ikam ambil wadahku, ikam dapat untung, aku dapat untung 10.000. Terserah ikam hendak menjual berapa. Nah, itu ngarannya mitra bisnis. Jadi berapa Surya jual, ya, nanti dia bayar harga pokoknya tambah 10.000. Ya, itu ngarannya mitra bisnis, mitra jual beli. Seharianan gak ada payu, resikonya Surya. Alhamdulillah besoknya, wah keramian. Sampai malam kalau bertutup-tutupan, ada datang terus orang bertukar. Saya kada boleh, Surya berapa semalam kita janji kita 10.000, naikkan 20.000, nggak boleh. Karena saya bahiri aja lawan Surya karamian si Surya, lalu saya naikkan, nggak boleh. Sampai saya bikin kontrak lagi. Ya kontrak lagi. Nah, Surya kita sudah kontrak kita kemarin misalnya 3 bulan atau 1 tahun. Nah tahun berikutnya ini aku naikkan. Ada 10 lagi 15.000. Apa kamu siap kada? Oke siap Ustaz. Nah itu ngarannya mitra dagang atau mitra bisnis. Beda halnya dengan si pegawai. Ustaz, turun anak pegawai udah pian. Itu pegawai. Aku wani Surya memberikan 500-nya sebulan. Oh naik murah aja. Ini lu siap. Sekalinya Surya ini banting tulang siang malam begawi. Kada ketangkisan keramian orang berdagang. Boleh enggak Surya minta bonus? Boleh enggak? Boleh. Boleh minta bonus. Lu satay lapah benar nah. Gaji 500 tambah ya kan pulang. Itu boleh. Tapi bapak dah.
Nah, yang masalahnya yang di hadis ini, gambarnya tadi lah, Surya ini karena tadi rajin benar melayani pelanggan, lalu pelanggan ini himong. Nah, ini segini kam, segini kam, segini kam. Tips orang bari. Nah, itu orang rancak bakal lahian orang pedagang usaha nih. Ya lah, karena Surya ini orang himong, senang orang bari. Nah, salam salam tempelnya luar biasa. Set, nah, ada kawan kada kayak Surya, dodok aja ungut-ungut kada dapat. Gajinya 500 saja, Surya ada tambahan. Nah, pertanyaannya, itu duit tips itu halal kada bagi Surya? Secara logika kita, ya, itu duit itu halal karena Surya ngelapah. Kawannya ini duduk-duduk aja uang batis. Dikia hanyar banu, hanyar bagawi, hanyar bagarak. Ya, maka jawabannya tidak halal. Kenapa? Karena dia sebagai pegawai. Jadi apa caranya supaya halal? Ustaz, nih lu tips-tips lu nah hari ini nah. Lumayan, Ustaz, 500.000. Maka gaji sebulan 500, ini sehari 500 beri orang. Nah ini Ustaz, puntian. Gaji ulun kan sekian. Nah, ini lebih nih, itu kebijakan saya. Kebijakan saya. Jadi saya lihat karyawan saya 10. Kalau bagi rata 50 orang, kasihan Surya. Ya kalau mau nanya lapah, tapi sama besok Surya ngutang tujuannya, kada mau lagi juga lapah-lapah ya Allah. Maka saya kasih bonus, tadi minta bonus, saya kasih bonus. Ada Surya buat kamu 200. Semangat jualannya, dibuat kamu 200. Kawalan yang lain supaya kada bahiri, ya dapatlah 50 seorang misalnya. Atau berapa seorang mau baginya. Itu 30.000 seorang kan, tadi 300 lagi sisa kan? Ya, 30.000 lagi. 30.000 saya dapat jual lah 30.000 lagi. 200 belain saya kasih yang di hadapan kawalannya. Itu boleh kalau gitu. Kalau kada, kayak yang kisah sahabat Nabi ini tadi, disangiti Nabi. Kenapa orang memberi Surya itu bukan karena apa? Bukan karena orang patuh ulun Surya, tapi karena orang melihat di tokonya saya. Nah, itu anunya. Nah, jadi kita apalagi jadi pegawai negeri ada apa? Biar mengajar tuh ada gaji pokok, ada sertifikasi, ada lauk pauk. Lalu kenaikan kelas biasanya kan ibu-ibu itu kan kumpulan duit bikin beri guru. Maka beda-beda, ada yang 1 juta memberi, ada yang 500 aja, ada yang 300 aja. Nah, itu nggak boleh, itu kepala sekolah harus mengambil kebijakan. Jadi semua kelas-kelas itu dikumpulkan duitnya lalu dibagi rata atau sesuai dengan kebijakan sendiri. Karena itu duit kada hak kita. Makanya kalau ada sekolah-sekolah swasta yang maju nggak mau dia, nggak boleh. Tidak boleh kasih hadiah untuk guru kenaikan kelas. Nggak boleh. Karena kita masyarakat nih, masyarakat Indonesia khususnya, memberi tapi belakang gurunum. Itu ada raminya. Bujur aja di situ SPP-nya murah aja. Tapi bila naikkan kelas jar, harajar berjuta-jutanya bukan duit jar. Gurunya anak berjalanan lah jar. Hendak minta tukar amas lah jar apa. Nah itu jadi ada kebijakan kepala sekolah atau yayasan kadang-kadang nggak boleh. Supaya apa? Nah jadi saya pernah ditanya oleh kawan-kawan di rumah zakat. Kadang-kadang Ustaz kami mengambil zakat ke rumah tuh ada memberi nani zakat tuh nani sigin ikam kos transportasi. Boleh kada Ustaz? Saya tidak menjawab, saya tanya dulu ketuanya, kepalanya, kepala kantornya. Boleh lah Ustaz? Udah boleh Ustaz. Itu sudah ada aturannya, nggak boleh. Berarti jadi kita kada boleh. Berarti mun kada boleh Ustaz kada diterima lah. Kada terima aja. Orang mengasahkan ke kantong lah, Pak Jurang. Boleh aja terima, tapi harus lapor ke kepala kantornya. Ulun tadi diberi orang 50.000. Itu paham insyaallah lah. Supaya kita menjaga diri kita daripada korupsi. Karena korupsi ini di hari kiamat tuh di Nabi itu digambarkan. Bawa sapi, sapinya gerong-gerong berbunyi. Bawa unta, bawa kambing, apalagi tanah sejengkal. Dililitakan ke gulu 6-7 lapis tanah dililitakan sejengkal aja, apalagi 10 meter. La ilaha illallah.
Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita daripada segala kezaliman dan semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita daripada orang yang menzalimi kita. Allahumma inna na'udzubika an nazilla aw nuzal aw nudilla aw nudall aw nadlima aw yudlama alaina birahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin al wasilati wal fadilah الشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم شفع فينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا زيارته في الدنيا يا الله اللهم ارزقنا زيارته اللهم ارزقنا زيارة مدينة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر وعمر وعن سائر صاحب رسول الله أجمعين اللهم ارزقنا عمرة برحمتك يا أكرم الأكرمين اللهم ارزقنا عمرة في رمضان ويا أرحم الراحمين وارزقنا زيارة مسجد الأقصى مع الراحة في قلوبنا وأبداننا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يسر الأمور يسر أمورنا فإن تيسير أعسر منك يسير اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام عمرة في رمضان وزيارة مسجد الأقصى مع الراحة في قلوبنا وأبداننا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله